Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 28 dengan judul perikop kembali ke Antiokhia. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan dan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Di situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Saudara, dalam ayat 21 diceritakan bahwa Paulus dan Barnabas melakukan penginjilan di kota Derbe dan banyak orang menjadi percaya di sana. Setelah tinggal beberapa saat di sana, mereka kemudian kembali ke kota yang pernah mereka datangi, yaitu Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Meskipun di Ikonium dan di Listra, Paulus dan Barnabas pernah menghadapi bahaya yang bahkan mengancam nyawa mereka. Misalnya saat di Ikonium mereka dilempari batu, dan di Listra Paulus bahkan telah dilempari batu. Tetapi mereka tetap mengunjungi kembali kota-kota itu karena mereka mengasihi jemaat yang Allah percayakan di dalam gereja dengan cara memelihara iman mereka. Paulus dan Barnabas kemudian memilih beberapa penatua, yaitu orang yang dewasa secara rohani, memiliki nama baik, memiliki kasih kepada jemaat, dan memahami ajaran yang benar mengenai Injil. Mereka ditempatkan di tengah jemaat untuk membimbing mereka pada saat para rasul tidak ada di kota tersebut. Saudara, meskipun Paulus dan Barnabas mengetahui dengan jelas bahwa ada bahaya yang mengancam nyawa mereka di kota-kota itu, tetapi mereka tetap mengunjungi jemaat Tuhan yang ada di sana. Padahal secara manusia tentu saja mereka memiliki rasa takut, tetapi mereka tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebaliknya, mereka mengizinkan kasih Allah memenuhi hati mereka sehingga mereka tidak berfokus pada kenyamanan diri mereka, tapi pada kepentingan jemaat. Kasih itu juga yang mendasari keputusan Paulus dan Barnabas dalam memilih beberapa penatua yang menolong jemaat untuk hidup sebagai komunitas agar mereka tetap kuat di dalam iman meskipun mengalami kesengsaraan. Saudara, mari kita perhatikan bahwa dalam memelihara dan membantu pertumbuhan iman jemaat, Allah telah memilih orang-orang yang secara khusus, baik dalam hal mengajar jemaat atau menolong jemaat untuk hidup berkomunitas, seperti hamba Tuhan atau juga para penatua. Jika saat ini Allah mengizinkan kita melayani di gereja dalam bagian-bagian tertentu, itu juga merupakan anugerah Allah yang mulia. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan semua pelayanan tersebut atas dasar kasih kepada Kristus, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Sehingga apapun kesulitan yang kita hadapi dalam pelayanan tersebut, hal itu tidak akan menghentikan langkah kita untuk melayani. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, mari kita renungkan. Apakah yang mendasari pelayanan saudara selama ini? Jika yang mendasari pelayanan saudara selama ini bukanlah kasih Allah, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan kemudian mengubahkan hati saudara. Dan mari berdoa agar Allah memenuhi hati saudara dengan kasih-Nya, sehingga di bagian manapun saudara melayani, kesulitan apapun yang saudara hadapi, saudara tetap dapat melakukan pelayanan dengan sepenuh hati.
demikian renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang baik dan sehat. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu memiliki kasih kepada-Mu Tuhan. Pada saat kami melayani, izinkan kasih-Mu memenuhi hati kami Tuhan, sehingga apapun pelayanan yang kami lakukan dan apapun kesulitan yang mungkin kami hadapi, kami tetap bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, kami juga mau menyerahkan semua aktivitas kami, apapun yang akan kami kerjakan hari ini, biarlah Tuhan juga akan tetap menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.